Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang alhamdulillah saat ini saya akan menyampaikan tutorial yang berkaitan dengan masalah. Dalam hal ini saya akan menyampaikan bagaimana cara membuat kuis yang kemudian dikoneksikan atau dihubungkan yang ada Teams, sehingga Bapak Ibu guru ketika di Teams di assignment nanti langsung mengambil dari isi yang mana cara membuat input nanti. Tetapi Bapak Ibu guru sebelumnya akan saya sampaikan mana cara untuk memanggil Office dengan cepat tanpa harus masuk ke dalam browser, sehingga kita memanggilnya langsung dari layar yang sudah, yaitu dengan cara kita membuat shortcut kita melakukan aktivitas. Baik, akan saya sampaikan bagaimana cara membuat shortcut atau jalan yang dilakukan Office. Biasanya Bapak Ibu akan membuka Office melalui Home. Ini kita buka dulu. Kemudian mungkin sudah ada atau Bapak Ibu kadang menulis di halaman pencarian, tetapi Bapak Ibu membuka melalui browser. Langkahnya adalah Bapak Ibu, alamat yang ada di sebelah kiri atas ini misalnya bla bla bla, ini kita copy ya, ini menggunakan Ctrl C. Nah, setelah kita copy, ini layar ini kita minimkan atau kita kecilkan. Kemudian Bapak Ibu di layar kosong ini kanan, klik kanan, atau di ini klik kanan juga. Kemudian arahkan ke new. Nah, setelah ke new, pilih yang shortcut. Kita klik. Kemudian alamat yang tadi kita copy, kita tempatkan di sini atau kita paste menggunakan Ctrl V. Nah, setelah sudah muncul begini, next. Kemudian kita beri nama Bapak Ibu. Beri nama misalnya Office 365 online. Kemudian kita ya, muncul Bapak Ibu di sini Office 365 online. Kalau ini kita klik, kita langsung akan menuju ke Office. Nah, seperti ini. Mudah kan? Ya. Kemudian Bapak Ibu, gambarnya juga bisa kita. Nanti kan ini ada gambar sama dengan ini, dengan ini. Ini cara merubah gambarnya, yaitu di shortcut ini, kemudian arahkan ke properties, kemudian ada tulisan change icon, mengganti icon. Kita klik. Misalnya Bapak Ibu, saya akan menggunakan pilihan ini. Yang menggunakan ini boleh. Kemudian kita klik. Oke. Nanti sudah berubah Bapak Ibu. Office 365 online. Nah, itu cara memudahkan kita memanggil Office 365 tanpa harus baik, selanjutnya saya akan masuk ke tutorial yang akan saya sampaikan, yaitu membuat kuis yang nanti dihubungkan dengan assignment yang ada. Langkah pertama kita membuka istikan. Kemudian kita memilih aplikasi form atau kuis, kita klik. Nah, kemudian ada tawaran new quiz. Nah, ini Bapak Ibu, ini kuis-kuis yang sudah pernah buat tampil di sini. Kalau untuk new, ya tentunya kita ngeklik. Kemudian kita kenali terlebih dahulu menu-menu atau hal-hal yang ada di ini. Yang pertama ada tertulis untitled quiz atau
kuis yang belum berjudul. Nanti tulisan ini akan berubah kalau kita memberikan yang kita beri judul latihan pembuatan kuis. Nah, yang akan langsung berubah Bapak Ibu. Tidak ada mode simpan karena ini otomatis akan simpan. Kemudian di samping question ada tulisan respon. Nah, responses ini akan muncul angka apabila anak-anak kita yang kita beri kuis mereka menjawab. Nanti akan muncul respon 1, respon 2, dan sebagainya. Dan kita akan bisa mengetahui hasil. Kemudian yang berikutnya preview. Preview ini adalah tampilan sementara ketika layar melihat hasil kuis kita. Kemudian theme atau tema lah gampangnya. Tema ini adalah aksesoris Bapak Ibu. Kalau kita klik nanti ada beberapa yang muncul, ini hanya sekedar memberikan hiasan. Hanya saya akan memilih hiasan ini. Nanti sudah akan muncul di samping di kanan atas ini gambar-gambar yang menghiasi dari kuis kita. Kemudian share atau bagikan. Karena nanti sudah selesai semua, kita akan membagikan kuis ini melalui link Bapak Ibu. Yang akan saya sampaikan. Kembali ke judul sudah kita buat, kemudian pembuatan kuis. Kemudian deskripsi ini untuk memberikan keterangan. Kita bisa memberi keterangan. Silakan mengerjakan kuis berikut atau ulangan lah atau mengerjakan ulangan berikut. Kemudian setelah itu kita mengklik add new, tambahkan baru. Nah, Bapak Ibu ada beberapa pilihan. Ada tulis, teks, ada rating, ada date. Kita akan fokus ke choice dan dulu. Choice ini adalah pilihan ganda. Nanti tentu kita jadikan sebagai alternatif jawaban. Kemudian kalau teks ya tentunya kalimat. Dan ini digunakan misalnya kita meminta karena untuk soal pertama kali tentu kita akan meminta nama. Nah, nanti anak-anak akan menjawab di sini. Kemudian kita kenali Bapak Ibu di sini ada tulisan atau harus kita klik karena nama jangan sampai tertutup. Ya, dan nanti di sini ada muncul sebagai. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu itu kelas. Kita klik add. Untuk kelas kita menggunakan pilihan sehingga anak-anak nanti tinggal ngeklik saja sebab kalau menggunakan teks nanti ada anak yang menggunakan huruf Romawi misalnya kelas 7 menggunakan Romawi ada yang menggunakan nomor Arab kita tentukan saja menggunakan pilihan kita tulis nah kita yang menuliskan dan B. Jangan khawatir hanya ada 2 pilihan, ada add option. Kita tambahkan 7. Kita tambah lagi 7. Anak-anak nanti tinggal memilih. Kemudian Bapak Ibu, untuk memilih ini biar nanti kelihatan bagus, kita setting atau kita atur dalam bentuk drop down. Bagaimana mengaturnya? 7 ABCD nanti dalam bentuk drop down. Kita klik ketiga titik ini, kita klik tulisan drop down. Nah, kita lihat hasilnya Bapak Ibu. Gunakan review. Nah, nama siswa nanti anak-anak akan menjawab kelas. Nah, nanti kalau ini anak-anak harus membuka. Nah, kemudian anak-anak harus memilih ya kelas 7A, 7B, 7C, 7D. Nah, itu fungsi dari review. Setelah identitas anak-anak kita minta, maka berikutnya kita akan mengambil atau membuat soal. Ya. Untuk soal ini Bapak Ibu, kita menggunakan pilihan ganda. Ya.
Misalnya saya akan membuat soal yang cukup sederhana. 3 dengan mudah saja. Kemudian kita memberikan opsi jawaban. Misalnya 10, kemudian 12, tambah lagi option 14, tambah lagi option misalnya 16. Kemudian Bapak Ibu, dalam kuis ini kita harus menentukan jawaban yang benar sebagai kuncinya. 3 kali 4, maka kuncinya adalah 12. Bagaimana menetapkan kuncinya? Kalau kita mengarahkan kursor ke arah jawaban, di sebelah kanan ini ada hapus, ada komentar, dan ada jawaban yang benar. Kita klik jawaban yang benar. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu, karena ini sifatnya kuis untuk mengambil nilai, kita beri poin. Satu soal berapa poin? Misalnya kita beri poin, satu soal ada 2 poin. Ya. Kemudian maksud dari multiple answer ini artinya boleh memilih 2, lebih dari 1. Karena ini jawabannya harus 1, ini jangan diklik Bapak Ibu. Kemudian yang soal yang berikutnya, kita add new lagi. Kita choice lagi, atau bentuk pilihan. Yang 42 dibagi 7. Dan ya, kita berikan opsi jawabnya. 6, 4, 2, atau ini biar agak 10, 8, 6, tambah lagi 4. Karena jawabannya adalah 6, kita buat kunci dulu. Dan berikutnya kita cek poinnya juga sudah poin 2 ya. Kita bikin satu lagi. Kita klik ya. Yaitu akar dari 25 dan kita 5, kemudian 4, kita tambahkan lagi 3, kita tambahkan lagi 2. Nah, sudah kita rasa Bapak Ibu, maka tentu berikutnya kita preview dulu ya, biar kita bisa mengkoreksi apakah soal-soal benar atau belum ya. Ya, ini yang nanti tampil di anak. Sudah kita anggap selesai semuanya, maka tentunya kemudian kita share bisa melalui new conversation pada tim atau melalui assignment. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, setelah kita klik tadi, ada pilihan only people in my organization can respond. Ini harus diganti Bapak Ibu dengan cara kita pilih yang anyone, siapapun dapat merespon. Kita klik ya. Kemudian nah, link ini kita copy. Setelah kita copy, maka link tersebut bisa kita bagikan melalui media apapun. Melalui media ataupun melalui media Teams itu bisa. Nah, karena saat ini saya akan menghubungkan antara kuis dengan Teams pada assignment, maka ini tidak saya bagi melalui WA atau tidak saya bagi melalui new conversation pada Teams. Nah, sekarang kita akan masuk ke kelas ya. Kita punya kelas masing-masing ya, kelas. Kemudian kalau melalui new conversation tentu kita akan mengklik ini ya, atau saya sampaikan dan setelah tadi kita klik linknya,
Kita masuk ke Teams, new conversation. Kemudian ini hasil link kita kopikan ke sini. Ya, terus itu kemudian kita kirim. Itu bisa jalan pertama. Kemudian jalan yang kedua kalau kita jadikan melalui assignment atau penugasan. Kita klik assignment Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian ada tampilan create ya. Ada klik-kliknya atau membuat. Nah, Bapak Ibu di sini ada pilihan kuis. Ya, ada pilihan kuis. Nanti kita akan diarahkan ke kuis yang sudah kita buat. Oke. Jadi judulnya adalah latihan pembuatan kuis. Nah, ini Bapak Ibu, ini sudah ada di sini. Maka tinggal kita klik, kemudian kita klik next. Ya, sudah muncul di sini Bapak Ibu. Ya, kemudian kita lihat judulnya latihan pembuatan kuis. Latihan pembuatan kuis. Ada 6 poin. Mengapa? Karena tadi ada 3 soal yang masing-masing poin ada 2. Sehingga kalau betul semua nanti ada. Nah, kemudian penugasan ini ditujukan kepada siapa? Kepada seluruh siswa. Tentunya sesuai dengan kelas yang kita buat Bapak Ibu. Kalau ini Bapak Ibu membuat misalnya kelas IPA kelas 7A, maka tentunya di sini yang dimaksud dengan all student adalah yang ada di kelas 7. Kemudian ada tulisan date due atas pengumpulan. Atas pengumpulan ini bisa Bapak Ibu kelola. Kalau ini dibatasi untuk hari Jumat besok, Bapak Ibu bisa merubah dengan cara mengklik ini ada tanda kalender, klik, hanya kita rubah tanggal 31 Bapak Ibu. Nah, nanti akan muncul bulannya adalah hari Sabtu. Nah, itu sudah selesai semuanya. Jika sudah selesai semuanya Bapak Ibu, jangan lupa diklik assign. Diklik assign. Ya. Ya, nanti anak-anak ketika mereka membuka kelas Bapak Ibu, nanti sudah ada tulisan tulisan assignment latihan pembuatan. Anak-anak tinggal mengklik assign ini view assign. Kemudian mengerjakan, begitu mengerjakan, nanti langsung masuk ke respon kita Bapak Ibu. Ya, contohkan. Ya, karena ini saya bukan sebagai anak, saya akan muncul di sini. Tapi saya bisa muncul, bisa mengerjakan apabila melalui yang ini ya Pak Ibu. Ya, kalau ini bukan melalui assignment, tapi melalui new conversation. Jadi kalau anak-anak nanti begitu melihat di kelas, mereka akan melihat ini. Demikian juga melalui ini juga bisa. Tetapi Bapak Ibu, kalau melalui ini tidak bisa dibuat grid. Tidak bisa dibuat grid. Kalau menggunakan assignment nanti dia otomatis akan masuk pada grid ini. Grid ini artinya anak-anak dapat nilai berapa dan sebagainya akan muncul. Saya akan mencoba masuk melalui kuis ini. Ya. Saya akan menjadi siswa. Saya menulis dan kelasnya saya buka kelas 7. Dan saya harus mengerjakan soal ini. Nah, saya kerjakan semuanya, tidak semuanya benar. Ya. Kemudian ini itu kemudian soal yang ketiga saya benarkan. Ya. Kemudian saya submit. Mari kita lihat di kuis kita. Nah, ini sudah ada muncul satu respon Bapak Ibu. Pak. Oh, bukan maaf. Latihan pembuatan kuis. Nah, ini.
judulnya kan latihan pembuatan kuis. Ada kata-kata satu respon. Kita buka. Nah, ini muncul satu respon Bapak Ibu. Kita klik. Namanya tadi siapa? Muncul Bu Ceroni. Kemudian respon ini kita bisa buka ke menggunakan Excel. Klik. Nah, akan terdownload di sini. Nah, kemudian kita buka. Ingat tadi saya menjawab 3 soal. Satu soal salah ya. Berarti poinnya harusnya 4. Ini Bapak Ibu 4. Kemudian kita lihat data-data. Ya, 3 kali 4 betul jawabannya 12. Poin 2. Kemudian 42 bagi 7 10. Salah kan? Maka poinnya adalah 0. Kemudian akar dari 25 adalah 5. Jawabannya adalah betul ya 2. Maka tentu total poinnya adalah nilainya Bapak Ibu sudah akan bisa mengetahui. Kemudian bagaimana dengan kaitan dengan assignment? Kalau untuk assignment ini harus siswa langsung yang mengerjakan sehingga nanti muncul di grade Bapak Ibu. Jadi kalau anak-anak nanti mengerjakannya melalui ini, nanti Bapak Ibu guru akan bisa mengetahui grade yang ada di sini yang sudah mengerjakan. Ya, karena saya bukan siswa, maka tidak muncul di sini. Tapi kalau anak-anak akan mengerjakan, nanti nama anak-anak akan muncul di sini. Kemudian di latihan pembuatan kuis ini kan judul kuisnya nanti akan muncul nilai-nilai tersebut, Bapak Ibu. Itu fungsi dari hubungan antara kuis dan yang jangan lupa Bapak Ibu, assignment ada pada general. Kemudian Bapak Ibu, untuk opsi pembuatan soal itu bisa juga kita acak Bapak Ibu. Ya. Kembali ke sini ya. Jadi 3 kali 4 biar anak-anak yang lain tidak sama dengan urutan ini. Caranya bagaimana? Caranya untuk mengacak jawaban di sebelah ini juga ada titik 3. Kemudian ada tulisan several option atau jawaban. Ini kita klik. Ya, kita nanti poinnya itu, maaf bukan poin, pilihannya itu sudah teracak Bapak Ibu. Nah, ini juga sudah teracak. Kemudian soal yang ketiga juga demikian, kita cek. Ya, ini juga sudah teracak. Gitu. Itu sudah selesai. Sehingga kalau nanti anak-anak mengerjakan satu anak dengan anak yang lain, kata-kata 5, 4, 3, 2 ini tidak akan sama dengan yang lain. Nah, demikian Bapak Ibu tutorial pembuatan kuis yang dikoneksikan dengan Teams, baik itu pada melalui New Conversation ataupun melalui assignment. Tapi dalam hal ini saya menekankan melalui assignment. Anak begitu melihat kelas kita, mereka akan sudah tahu bahwa ada penugasan. Kemudian mereka juga tahu kapan harus dikumpulkan terakhir. Di sini ada tulisan Juli 30. Pengumpulannya adalah tanggal 30. Itulah Bapak Ibu tutorial yang bisa saya sampaikan. Semoga ada. Dan bagi Bapak Ibu yang masih ada kurang jelas bisa monggo japri dengan saya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.